Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas style jam tangan yang berbeda. Kalau kalian bisa mungkin lihat gue ngebahas jam tangan yang style misalnya kayak gini nih, yang diver, terus mungkin yang agak sporty kayak jam tangan digital kayak gini, atau digital kayak gini, atau jam tangan yang kayak begini, atau jam tangan yang begini, dan yang begini. Kali ini kita bahas jam tangan yang kayak gini nih. Ya, inilah tipikal jam tangan yang desainnya itu kayak Bauhaus design ya, yang minimalis design gitu ya. Ya mungkin kalian pernah lihat di jam tangan kayak Junghans, terus Nomos gitu ya. Tapi memang secara shape mungkin agak mirip, style agak mirip. Tapi di versi ini, jam tangan Casio 1 ini, dia dibalut dengan warna yang nggak minimalis banget gitu. Bisa kalian lihat nih jam tangan yang warna biru, warna yang ngejreng banget. Ya, pokoknya kalau dibilang homage juga bukan ya, karena ada beberapa aspek yang ntar gue bakal bahas di video ini. Intinya di jam tangan sebenarnya bagus dan gue suka Casio bikin jam tangan kayak gini gitu. Jadi daripada lama, yuk kita bahas jam tangan satu ini. Nah, ini jam tangan datangnya nggak pakai strap kayak gini. Ini strap gue ganti, jadi ini aftermarket strap. Strapnya datang kayak strap Casio General biasa yang biasanya leather sintetik yang agak plastik kayak karet-karet gitu ya. Yang ya gue bilang sih agak abal dan mending diganti aja deh. Ini gue ganti pakai strap rubber kayak gini, leather ini suede bahannya. Mungkin kalau ntar itu gue taruh linknya deh, kalau gue inget ya. Tuh. Pokoknya gue beli strapnya harga 150 ribuan ya. Nah, ini adalah Casio VT01. MTP VT01 ini kayak varian Casio analog ya. Nah, kalian bisa lihat tampilannya. Memang gak gitu banyak hal ya, karena ini sebenarnya jam tangan yang minimalis gitu ya. Jam tangan yang casual look gitu ya. Kan mungkin agak bisa di dress up juga. Kalau jam tangan tipe kayak gini, pasti diameternya sebenarnya nggak kecil ya. Nggak kecil kayak misalnya masuk gua adalah ini nih, Alba ini ya. Tuh kan misalnya jauh banget diameternya. Tapi dibilang gede banget juga enggak gitu loh. Jadi sebenarnya ini jam tangan kelihatan gede karena sebenarnya bezel dia itu tipis, jadi bezelnya kayak hampir bezel-less gitu loh. Jam tangannya bezelnya nggak gede, itu yang bikin dia diameternya kelihatan gede gitu loh. Kalian bisa lihat Casio water resist, ini water resist kayak WR biasa aja, cuman paling 30 meter gitu ya. Ada angka-angkanya, numeral semuanya. Tuh, ini emang agak kotor karena nggak pernah gue bersihin ya. Casio dia ada sunburst efeknya, bagus banget, gue demen banget loh sama jam ini. Kenapa? Karena kalau dari samping dia kayak nempel gitu, jadi kayak dari kacanya sama si dial itu deket jaraknya, itu yang gue suka. Jadi nggak ada distorsi, terus nggak terlalu dalam gitu, itu yang gue demen. Sunburstnya cakep semuanya, perinannya juga mulus-mulus semua. Kalau kalian tahu jam tangan yang desain minimalis gitu ya, Bauhaus design, biasanya dia ada yang kayak gini nih layout dialnya ya. Jadi dia ada numerals, ada stripnya juga, tapi numeralsnya itu kayak lonjong-lonjong gitu loh. Ada juga yang mungkin numeralsnya biasa ya, Arabic biasa. Ada juga yang mungkin numeralsnya itu dia bentuknya kayak Romawi gitu. Macam-macam sebenarnya. Ada juga yang cuma strip doang gitu loh. Gue sih suka sih template numeralsnya kayak gini ya, unik gitu. Handsnya bisa kalian lihat semuanya kayak warna gold gitu ya. Ini sebenarnya kayak warna rose gold gitu loh handsnya. Cakep lah, pokoknya dialnya gue demen sama jam tangan ini. Kalau dari samping itu, ini ada finger marksnya banyak banget ya. Tuh kayak gini bentuknya. Ini casebacknya udah agak apa ya kalau dibilangnya, udah agak baret banyak karena gue sering beberapa kali buka buat ganti baterai, sekali doang sih. Tuh casebacknya kayak gini. Laknya bisa kalian lihat ya. Lak kayak gini tuh lak terbaik kalau gue bilang ya. Khususnya di style jam tangan kayak gini. Kenapa? Karena laknya ini gampang banget buat gonta ganti strap gitu. Kalau kalian pakai lak kayak gini ukuran 20 mm, ini 20 mm ya. Untuk ganti strap gampang banget. Pokoknya gampang banget lah. Kalian mau pakai NATO juga bisa, mau pakai leather bisa. Ya, pokoknya gampang banget lah. Ya overall jam tangan kayak gini loh. Simple, minimalis gitu ya. Dia casebacknya yang snap caseback. Ya walaupun kalian tahu mungkin gue kurang demen sama snap caseback, tapi snap casebacknya lumayan oke lah. Buat dibuka nggak segampang-gampang banget, dibilang susah juga banget juga enggak. Terus untuk ditutup juga dibilang terlalu gampang buat ditutup juga enggak. Tapi yang pasti nggak susah untuk tutup gitu. Pokoknya gue bisa tutup dia tanpa pakai mesin press ya. Tuh. Gue demen banget sama style jam tangan kayak gini sebenarnya ya. Dulu gue, kalau kalian mungkin pernah dengar gue cerita ya,
gue start main jam tangan itu karena gue dikasih jam tangan Daniel Wellington sama saudara gue gitu. Dan ya kalian tahu Daniel Wellington seperti apa gitu ya. Jadi gue udah pernah pegang Daniel Wellington, gue udah pernah pegang jam tangan ini. Dan gue pernah post deh kalau di komunitas, kok gue bilang ini adalah DW Killer. Kenapa ini adalah DW Killer? Kualitasnya pertama, build quality ya. Gue berasa di jam tangan ini build quality itu jauh lebih solid gitu. Kayak jauh lebih solid, stainless steel semuanya itu jauh lebih solid. Nggak itu ya, nggak apa ya, kayak nggak berasa kopong aja gitu. Ini stainless steel lah, jadi di harga segini ini saya 300 ribuan deh. Di jantan.com yang pasti ya. 300 ribuan udah stainless steel, memang bukan yang stainless steel 316L ya, tapi ya stainless steel biasa itu nggak buruk gitu kan. Sedangkan ada jam misalnya kayak Casio ini masih brass bahannya kalau nggak salah, iron plated gitu ya. Ini udah stainless steel, desain juga ini anak muda banget ya, gue bilang ini desain yang klasik minimalis yang banyak anak-anak zaman sekarang mungkin suka pakai ya, bisa di dress up, bisa pakai casual juga. Ya desain minimalis yang gue bilang hampir semua orang pasti suka desain kayak gini. Desain yang gampang diterima oleh selera orang gitu loh. Plus dia harga 300 ribuan, coba apalagi saingannya di genre kayak gini ya selain Casio ini gitu loh. Kalau kalian mau bandingin tipis-tipisan sama Fossil minimalis udah sejutaan gitu. Terus kalian mau bandingin sama Daniel Wellington, gue bilang sebaiknya jangan. Apalagi coba desain yang minimalis, Bauhaus desain ini, Casio ini nih. Menurut gue so far paling best value, design wise juga bagus. Ya, itulah. Walaupun sebenarnya jujur aja gue sejak beli jam tangan ini berapa tahun lalu, gue jarang banget pakai jam tangan ini karena memang sama style gue kurang serak gitu ya pada saat itu gitu. Tapi sekarang gue mulai coba untuk pakai jam tangan ini karena setiap kali gue lihat gue suka aja sama jam tangan ini gitu. Tapi untuk gue pakai keluar, gue jarang pakai gitu. Mungkin baru beberapa hari belakangan ini gue pakai. Karena sebenarnya gue tipe orang yang outdoor gitu ya. Gue demen aktivitas outdoor, gue demen motoran gitu ya. Kalau motoran pakai jam tangan kayak gini agak ya bisa sih dipakai, apalagi kalau motor kalian klasik ya. Tapi buat dikombinasin sama outfit motor gue, misalnya kayak jaket, riding jacket yang bahannya mesh itu ya, atau mungkin kayak bahannya kayak bahan bomber gitu. Sarung tangan juga, gue juga sporty, helm gue full face gitu ya. Gue rasa lebih cocok kalau gue pakai jam tangan kayak gini gitu ya, yang lebih maskulin gitu ya, maksudnya lebih manly gitu dibanding jam tangan minimalis gini sih. Minimalis kayak gini sebenarnya bisa dipakai cowok cewek ya, gue bilang ya, unisex sih. Walaupun sebenarnya Casio juga bikin versi cewek dari jam tangan ini gitu. Ya, kalau tadi kalian di awal denger gue bilang jam tangan ini nggak fully homage, kenapa gitu? Yang pertama, kalau gue bilang font kayak gini tuh sebenarnya yang pakai bukan cuma Nomos gitu ya. Ini kayak semacam font yang kalian lihat aja di jam tangan lain gitu ya. Misalnya jam tangan kayak gini, yang fontnya kayak gini kan nggak cuma jam tangan ini gitu. Ada jam tangan lain yang fontnya sama. Terus kalian lihat font misalnya kayak jam tangan ini nih, tuh ini font basic banget gitu loh. Jadi ya ini cuma font gitu. Jadi bukan berarti karena kalian pakai ini berarti homage gitu. Lagi pula si Casio kan nggak melabeli diri dia sebagai jam tangan apa kayak merek-merek yang terkenal gitu kan. K-shape sama crown semuanya juga sebenarnya beda jauh gitu loh. Jadi ya nggak bisa plug ketiplok juga. Jadi kalau dibilang homage gue bilang enggak sih. Ini emang Casio stake doang untuk genre minimalis gitu loh. Ya, jadi kalau kalian lagi mau cari jam tangan simple, minimalis, yang tipis, ini setahu gue cuma 8 mm deh kalau nggak salah ya. Plus kalau dipakai di tangan, jam tangan ini dia lebih nge-flash, jadi cuma kelihatan seipret gitu loh. Kalau kalian mau cari jam tangan yang kayak gini, ini gue rasa adalah pilihan buat budget friendly, desainnya bagus, oke lah pokoknya gitu. Buat ganti strap juga cocok-cocok ya. Coba lepas jam tangan ini buat tunjukin kalian seberapa oke jam tangan ini di tangan. Tuh kalian lihat ini jam tangan di tangan gua, bisa dilihat dia lebih nge-flash tuh, nge-flash banget ya. Jadi 8 mm berasa 6 mm gitu tipisnya. Gue demen nih sama jam tangan kayak gini tuh. Jadi kalau dilihat dari angle segini gitu ya, gue demen banget dia kayak nge-pop gitu loh dialnya. Jadi kayak nggak terlalu jauh gitu. Wah, gue demen banget sunburstnya tuh. Sunburst warna biru yang nggak terlalu terang tapi nggak terlalu gelap, ketemu sama warna kayak tan gini loh, coklatan gini ya.
Wah, cakep banget. Ini sebenarnya kalau kalian lihat secara visual langsung dia nggak terlalu orange nih strapnya, agak ngemerah dikit gitu loh. Kayak agak ya begitulah pokoknya. Gue nggak ngerti cara jelasinnya. Tuh. Dia ada beberapa varian, ada yang white dial, ada silver dial segala macam. Pokoknya banyak lah. Ada yang juga yang hitam. Gue sebenarnya pengen warna hitam waktu itu pada saat beli pertama kali ya. Cuman waktu itu ini flash sale jadi gue beli langsung. Ya dapetnya ini. Ini warna yang gue demen juga. Tapi gue secara personal gue lebih suka warna hitam, lebih plain gitu. Ya tapi not bad gitu. Ini juga masih bagus gitu. Ya jadi itulah mungkin pembahasan gue untuk si Casio ini. Best budget minimalist watch di harga under 1 juta, under 500 bahkan. Kita bertemu lagi di video pembahasan jam tangan yang berikutnya nih.